wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febronia Watu, mahasiswa Universitas Flores, NIM 2019-280-570. Nama saya Delviana Dortin Sene, mahasiswa Universitas Flores, NIM 2019-280-979. Perkenalkan, nama saya Nutur Sinaira Fiatul Hasana, saya mahasiswa Universitas Flores, Prodi Pendidikan Biologi, NIM 2019-28-941. Saat ini kami berada di SMA Swasta Adiaksa IND untuk mewawancarai guru dan peserta didik dengan topik Perkenalkan, nama saya Maria Kastriani Lektu dan teman saya Delviana Dortin Sene. Selamat Dari menyaksikan. Pendidikan Biologi ingin mewawancara Ibu menyangkut mata pelajaran bimbingan konseling. Sebelum kami mewawancara Ibu, saya minta Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Servia Goo, disapa Servi. Baik, langsung saja Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara guru mata pelajaran memenuhi kebutuhan peserta didik di sekolah? Dari guru mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di sekolah, yang pertama itu dari segi fisik, yaitu kalau ada siswa yang sakit dipersiapkan dengan obat-obatan dan ruangan UKS untuk menangani sementara. Kemudian untuk kebutuhan yang lain, misalnya mengenai dengan kebutuhan pendidikan mereka, khususnya buku-buku itu disiapkan di sekolah, yaitu di perpustakaan. Jadi ada waktu untuk mereka melaksanakan literasi pagi, untuk memperluas wawasan mereka, dan juga disiapkan buku-buku pelajaran untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mereka. Jadi selain yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru, disiapkan juga dengan buku-buku. Kemudian kalau dari segi keuangan itu, dari sekolah juga ada PIP. Jadi untuk membantu mereka memperingankan beban biaya dari orang tua. Jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Pertanyaan berikutnya, ada bermacam-macam tantangan yang dihadapi peserta didik, contohnya tantangan dalam menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan, tantangan dalam mempersiapkan karir, dan juga tantangan dalam melaksanakan peran dan pembinaan diri. Bagaimana peran guru dalam membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan tersebut? Jadi bagi peserta didik itu tentunya banyak tantangan. Tantangan yang pertama itu tantangan dari dalam diri mereka sendiri, itu internal. Nah, tantangan dari dalam diri mereka itu kena dengan adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sekarang. Jadi banyak siswa itu yang menggunakan media sosial itu dengan tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga waktu yang mereka siapkan, sebenarnya waktu itu banyak untuk mereka bisa mempersiapkan diri untuk mereka belajar, tetapi kadang dengan media itu yang membuat mereka itu lebih banyak menggunakan media untuk senang-senang. Nah, sehingga waktu untuk mereka belajar itu sangat kurang, sehingga mempersiapkan diri mereka untuk untuk perkembangan karier itu sangat minim. Memang di sekolah kami selalu buat dorongan, dukungan, bimbingan untuk mereka bahwa mereka harus bisa mengembangkan karier. Karena dengan karier itu kamu bisa hidup. Jadi misalnya kami membantu mereka tuh dengan seni karya, kemudian seni lukis, kemudian sekarang apalagi dengan program sekolah yang terbaru itu dengan advokasi. Jadi itu tuh mempersiapkan itu dengan keterampilan khusus di SMA itu, supaya ketika anak tamat dari sini, jadi tidak saja mereka dengan ilmu pengetahuan yang ada, tetapi dengan keterampilan. Jadi advokasi itu kami dari sekolah ini kami pilih itu tentang membuat kritik. Itu bagi perempuan. Kemudian yang laki-laki itu membuat seni karya itu dari
semin dengan ini campuran itu untuk buat kopinya. Sehingga ke depan mereka di masyarakat ini mereka bisa membuat dan menghasilkan sesuatu. Nah, dan tantangan yang berikut itu tantangan dari luar itu kena pergaulan. Ya, pergaulan anak-anak zaman sekarang walaupun diberitahu tetapi mereka tetap saja kadang ini malang mereka tidak kenal waktu untuk belajar apa segala macam karena dengan teman lagi mereka walaupun di sekolah ada aturan bahwa tidak boleh minum, tidak boleh rokok, tetapi karena pergaulan di masyarakat maka terjadi seperti itu mungkin tantangan bagi mereka. Yang berikut tantangan yang berikut itu ini ekonomi keluarga. Karena kami di sini banyak siswa-siswi itu yang berasal dari ekonomi lemah, orang tua ekonomi lemah. Tetapi dari sekolah itu punya solusi untuk mengatasi dari keuangan sekolah itu. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Lanjut mungkin apa masalah? Apa saja masalah pada peserta didik yang ditemukan dalam kelas oleh guru? Ya, masalah yang ditemukan oleh kami guru di dalam kelas itu, masalah yang pertama itu siswa itu tidak semuanya itu mereka berkomunikasi dengan baik, karena selama ini komunikasi mereka tuh hanya dengan media. Jadi media itu bisu, jadi mereka tidak membuat mereka tuh untuk lancar berkomunikasi. Jadi semua komunikasi itu kita mesti arahkan mereka, membimbing mereka, memberikan contoh-contoh konkret mereka sehingga memancing mereka bagaimana caranya mereka untuk bisa berkomunikasi mengenai dengan ini mata pelajaran itu ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kehadiran mereka ya 90% mereka hadir itu ya. Karena kami di sini sangat tegakkan aturan, bukan saja ini walaupun siswa sedikit tapi kami tegakkan aturan. Jadi kehadiran itu yang diutamakan. Pertanyaan terakhir Ibu, apa solusi atau jalan keluar yang diberikan guru untuk mengatasi masalah yang dialami oleh peserta didik? Mengenai dengan masalah-masalah yang tadi yang saya sempat utarakan itu yang solusi yang dibuat oleh guru itu mereka membaca di perpustakaan itu 15 menit sebelum masuk kelas literasi, sehingga membuat mereka supaya bisa untuk menambah wawasan, pola pikir, cara berbicara, komunikasi. Jadi itu dengan literasi. Literasi itu biasa di awal pelajaran atau di akhir ya. Kemudian di saat jam kosong bapak dan ibu guru mungkin ada halangan, itu selalu mengarahkan mereka ke perpustakaan. Dan kami di sini selalu mengajak mereka itu bahwa kita harus berdialog itu menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa yang ini apa, sehingga dalam komunikasi juga kita lancar, tidak lagi ini apa kaku ya. Jadi itu solusi dari kami guru. Kemudian kalau seandainya ada masalah yang tugas-tugasnya belum dikumpulkan, jadi kami tetap memberikan waktu untuk mereka supaya semua tugas itu dikumpulkan walaupun ada halangan atau rintangan dari mereka, tetapi tetap dikumpulkan ya, sehingga untuk menambah nilai mereka, menambah supaya wawasan mereka dan ke depan dapat mengembangkan karier mereka, sehingga ke depannya mereka menjadi orang yang berhasil dan sukses. Itu saja Ibu dari saya. Mungkin ada lagi? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan diri untuk diwawancara Ibu. Itu sedikit saja dari saya ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan pertama, ada beberapa macam kebutuhan adik-adik. Ini misalkan kebutuhan dari segi fisiologis, kebutuhan tentang psikologis dan kebutuhan sosial. Fisiologis itu misalnya kebutuhan makan minuman, itu kan kebutuhan permanen kalian. Kemudian kebutuhan psikologis itu berkaitan dengan mental kalian, dan kebutuhan sosial itu interaksi kalian dengan teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana pendapat adik-adik sekalian mengenai pemenuhan kebutuhan sebagai peserta didik di sekolah? Kami kebutuhan yang kami terima di sekolah ini masih kurang, karena belum
khususnya kurang memadai atau kurang dana yang akan seperti kantin untuk keperluan anak sebagai pendidikan itu disimak oleh saya. Lalu bagaimana dari kebutuhan sosial? Apa pendapat kalian, misalkan dari sekolah itu, apakah di sekolah atau guru itu memotivasi kalian untuk kebutuhan sosial kalian? Misalkan kalian kan dari berbagai daerah nih, berbagai daerah, apakah guru itu memfasilitasi kalian untuk mengenai hubungan kebutuhan sosial kalian? Teman-teman. Kalau mengenai hubungan sosial itu saya jarang, soalnya mungkin karena seharusnya tidak mau atau gimana. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama adik-adik bersekolah di SMA Ariasi ini, apa saja masalah atau tantangan yang adik-adik sekalian hadapi ketika bersekolah? Itu respon dari kita seperti mengejek dan tindakan sekali sama dari sekolah kecil maupun sekolah besar, dari segi pelajaran materi semuanya sama, tapi kita membandingkan mungkin kalau di sekolah itu tidak sesuai dengan fasilitasnya juga tidak kurang dari. Kalau misalkan tadi yang dijawab adalah berkaitan dengan ejekan dari teman sekolah lain. Nah, apa reaksi kalian ketika mendengar ejekan itu? Menurut kami semua sekolah di sana, materinya juga sama, pelajaran juga sama, guru-gurunya juga sama, pelajaran juga sama saja. Setelah kalian menerima ejekan, apakah kalian melaporkan hal itu kepada guru? Atau Tidak. Tidak. Berarti guru juga tidak tahu bahwa kalian segi psikis dan segi mental kalian itu bahwa kalian sempat tertekan dengan hal-hal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut? Untuk menghadapi masalah tersebut, kami belajar supaya kami bisa bersaing dengan sekolah lain, supaya kami bisa mendapatkan prestasi yang bagus, bisa bersaing dengan sekolah yang bermutu tinggi, walaupun kami sekolahnya ya bisa dibilang sekolah buangan. Ketika kalian memberikan teguran, jika kalian merasa apa reaksi kalian? Jika ditegur siapa? Misalkan kalau ketika bersekolah kan pasti tidak luput dari masalah, tidak luput dari kalian itu berbuat salah. Nah, ketika kalian berbuat salah, itu kan pasti ada teguran dari guru. Apa reaksi kalian? Apakah setelah kalian mendapatkan teguran, kalian itu kemudian memperbaiki sikap kalian atau diam saja? Kami akan berubah ya. Dan nantinya kami akan berubah dari yang kami buat salah ke yang benar. Contohnya seperti apa? Misalkan masalah apa? Tidak meledakan sikap dari ibu kami. Kalian pernah ada kasus atau buat masalah di sekolah? Selama saya Berarti belum pernah masuk ke berarti kalian tidak mendapatkan misalkan kalian membuat masalah terus ada motivasi atau ada solusi tentang masalah kalian. Karena memang tidak pernah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.